malam dan salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan. Malam hari ini berjumpa melalui program Night Call GPIB bersama saya Pendeta Samrud Peloa yang saat ini melayani di GPIB Jemaat Epata Guntung Payu. Mensyukuri pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Dan sebelum kita beristirahat, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuntun kami dengan hikmat Roh Kudus, supaya dalam pembacaan firman Tuhan, kami sungguh-sungguh beroleh kuat dan bijaksana dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini dari Imamat pasal 19 ayat 33 sampai ayat yang ke-37. Firman Tuhan yang menyatakan, apabila seorang pendatang tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Pendatang yang tinggal padamu harus kau perlakukan sama seperti orang Israel asli di antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu dahulu juga pendatang di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat curang dalam pengadilan, menyangkut ukuran, timbangan, dan sukatan. Haruslah kamu memakai neraca dan batu timbangan yang benar, epa dan hin yang benar. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema renungan kita pada malam hari ini, mengasihi karena telah lebih dulu dikasihi. Sahabat GPIB yang terkasih, mengasihi berarti kita memberi diri untuk kebaikan orang lain. Bukan sekedar bersimpati, tetapi kita berbela rasa dalam empati serta ikut merasakan apa yang orang lain alami. Berarti ada kasih yang aktif untuk berkorban dan tidak bergantung terhadap respon orang lain. Pasal 19 bacaan kita berbicara tentang hukum yang berkaitan dengan peribadatan umat kepada Tuhan dan berdampak dalam persekutuan umat yang mewujudkan kasih Allah kepada sesama. Pada penjelasan awal pasal 19, bahwa ibadah akan berdampak pada hidup kekudusan umat Allah yang berhubungan dengan kehidupan moral. Dalam perilaku hidup sehari-hari, maka kehadiran umat pasti berbeda dengan kehidupan bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Pada ayat 33 dan 34 menggambarkan tentang bagaimana hidup penuh kasih dalam relasi sosial dengan sesama. Tuhan meminta umatnya untuk mengasihi sesamanya, termasuk orang asing yang tinggal bersama mereka. Ketika mereka memperlakukan orang lain dengan baik, itulah wujud identitas mereka sebagai umat yang sudah menerima kasih Tuhan dan meneruskan kasih itu kepada sesama, karena mereka pun pernah menjadi pendatang dan menjadi orang asing di Mesir.
Umat juga diperintahkan untuk berlaku jujur dan tidak berlaku curang dalam hal takaran atau timbangan ataupun ukuran. Tuhan menginginkan umatnya bahwa perbuatan apapun yang mereka lakukan harus memiliki standar iman untuk berlaku adil, jujur, karena Allah yang mereka sembah adalah Allah yang adil. Maka standar ketetapan dan peraturan Tuhan haruslah diperlakukan oleh umat dengan setia sebagai identitas hidup umat yang memperlakukan kebenaran firman Tuhan. Dari bagian bacaan firman Tuhan hari ini, ditekankan bahwa kekudusan hidup umat tidak hanya terlihat dari cara kita beribadah, tetapi juga dalam wujud keadilan sosial, kejujuran dalam hal berbisnis dan berusaha, sehingga sikap welas asih atau kasih sayang yang dalam dan tulus mendorong umat untuk selalu berbuat baik. Melalui perikop bacaan kita hari ini, kita diingatkan dan diutus untuk memiliki gaya hidup yang berbeda dari kebanyakan orang. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk memiliki hati yang tersentuh melihat penderitaan sesama, sampai kita tergerak untuk mendorong, menolong, dan menghibur dengan kelembutan kasih yang bersumber pada Kristus. Kehadiran kita bukan kehadiran untuk berteori, lalu melupakan sesama yang menderita, tetapi untuk menerjemahkan kasih Kristus dengan perbuatan sederhana, tapi berdampak besar untuk pelayanan kasih dalam tindakan nyata. Hiduplah dalam kasih Kristus dan tetap menjaga kekudusan sebagai umat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita beristirahat. Tuhan, tolonglah kami untuk memperlakukan kekudusan Tuhan dalam hidup berperilaku setiap hari, sehingga kami ada untuk menjadi berkat, kami ada untuk menguatkan, kami ada untuk menghadirkan keadilan Tuhan. Sertai kami dalam istirahat malam hari ini untuk menyambut pemeliharaan Tuhan di hari yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, selamat beristirahat dalam kasih sayang Tuhan. Salam sehat, selalu Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.